Sudah 4 tahun, masyarakat ibu kota menikmati layanan kereta MRT atau Mass Rapid Transit. Sebagai moda transportasi baru, MRT telah mengangkut lebih dari 61 juta penumpang. Fase 1 yang telah beroperasi melayani rute Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI. Dengan jarak 16 km, MRT Jakarta menjadi pilihan utama pekerja di kawasan Tamrin Sudirman. Nantinya, MRT Jakarta akan semakin melayani warga ibu kota. Pengembangan rute di fase 2 sedang dilaksanakan. Fase 2 membentang sepanjang 11,8 km dari kawasan Bundaran HI hingga Ancol Barat. Fase 2 terdiri dari 2 tahap, yaitu fase 2A dan fase 2B. Fase 2A terdiri dari 7 stasiun bawah tanah, yaitu Tamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. Sedangkan fase 2B terdiri dari 2 stasiun bawah tanah, yaitu Mangga 2 dan Ancol, serta 1 depo di Ancol Barat. Tidak hanya itu, MRT Jakarta juga merencanakan membangun rute hingga keluar Jakarta. Di fase 3, MRT Jakarta akan melayani masyarakat di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jakarta, hingga Balaraja, Kabupaten Tangerang. Bersamaan dengan fase 3, pembangunan fase 4 juga akan dimulai pada 2024. Fase 4 akan menghubungkan Taman Mini Indonesia Indah sampai ke Fatmawati. Namun sejatinya, pembangunan infrastruktur bukan tujuan utama. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar beralih menggunakan transportasi umum, MRT Jakarta menginisiasi kampanye Ubah Jakarta. Salah satu caranya adalah dengan membangun kawasan TOD atau Transit Oriented Development yang memudahkan dan membuat nyaman masyarakat pengguna transportasi massal. Sudah 4 tahun MRT atau Mass Rapid Transit merupakan bagian dari kehidupan Jakarta. Lebih dari 60 juta penumpang menggunakannya setiap tahun atau lebih dari 40 ribu penumpang yang menggunakannya setiap hari. Tentu saja kita harapkan penggunaan MRT ini meningkat dan bisa mengurangi kemacetan yang biasanya mewarnai kehidupan di Jakarta ini. Nah, bagaimana rencana pengembangan dan pembangunan dari MRT, khususnya jalur-jalur baru berikutnya? Insight with Desi Anwar saat ini berada di stasiun MRT Blok M BCA. Saya sudah ditemani oleh Direktur Utama dari MRT Jakarta, Pak Tuhiat, untuk mengetahui lebih lanjut apa-apa saja dan bagaimana pengembangan MRT Jakarta berikutnya. Halo Pak Tuhiat, apa kabar? Baik, terima kasih. Dan kita memang harus melakukan wawancara ini di tengah kebisingan, tapi beginilah bagian dari kehidupan Jakarta ini. Selama 4 tahun kita sudah menikmati sesuatu yang sebenarnya di kota-kota lain itu sudah berpuluh-puluh tahun ya. Tapi kita harus bangga ya Pak Tuhiat, selama 4 tahun ini sudah menjadi bagian dari kehidupan Jakarta, dan tentu saja kemacetan merupakan ya bagian dari kehidupan Jakarta. Bagaimana Pak Tuhiat, selama 4 tahun ini ya, lebih dari 60 juta penumpang, sekitar 40 ribu per hari ya? Ya, Mbak Desi, terima kasih. Pertama, tentunya saya jajaran MRT Jakarta mengucapkan terima kasih atas support dari masyarakat dan pemerintah ya, atas dukungan mereka kita ada. Ya. Tahun 2022 adalah titik di mana MRT dan publik mulai bergerak. Pasca pandemik berlangsung, kemudian kalau tidak salah dan memang benar, target tahun 2022 untuk penumpang MRT itu 40.000 orang per hari. Per hari. Dan itu memang iya, jadi sesuai target ya? Tapi realisasi kita berhasil 54.000. 54.000, jadi jauh melebihi target. Wow, luar biasa. Sempat ini pas pandemi, tapi sekarang sudah mulai ya bangkit kembali. Jadi kalau dari segi rute kita masih
Lebak Bulus dan HI ya. Ini berapa stasiun dan berapa kilometer mungkin bisa diingatkan kembali Pak Tuhiat? Fase pertama Lebak Bulus Bundaran Hotel Indonesia itu 16 kilo ya, dengan 13 stasiun. Ini construction dibangun mulai 2013 dan selesai tahun 2018. Jadi 6 tahun kita selesai. Kemudian kita operasi di 24 Maret 2019 silam dan diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi di tengah-tengah Hotel Bundaran Indonesia. Iya, dan Pak Tuhiat, ini kan sesuatu yang baru ya, atau mungkin masyarakat Jakarta sekarang sudah terbiasa. Ini bagaimana tantangan terbesar dari awal ketika pertama kali dioperasikan sampai sekarang sehingga lebih dari 54.000 penumpang menikmatinya, menggunakannya tiap hari ini. Bagaimana melihat evolusi dalam penggunaan, akseptansi lah bagi masyarakat Jakarta dengan keberadaan MRT ini? Tantangan di awal pada saat kita melakukan konstruksi tentunya. Utilitas yang begitu challenging ya, apakah itu perpipaan, cabling, fiber optik, gas, dan lain sebagainya, telkom dan sebagainya. Jadi ini satu tantangan yang kita butuh koordinasi di awal pada saat construction berlangsung. Tantangan berikutnya itu masuk kepada mengubah budaya. Bagaimana kita membangun MRT itu tujuannya adalah untuk shifting dari car oriented kepada public transport oriented. Itu yang paling utama sebetulnya. Sehingga pada saat itu kita melakukan satu sosialisasi kepada masyarakat, mari kita masuk kepada public transport. Gitu. Kemudian kita melakukan sosialisasi budaya, apakah budaya antri, budaya tertib, ya, jaga kebersihan, budaya cleaning, budaya termasuk kita lihat Malaysia di stasiun semua MRT itu tidak ada tong sampah. Dalam bahasa Inggris perhatikan, tapi begitu keluar dari stasiun kita sediakan sehingga ini clean semuanya dan kita jaga ketertiban itu supaya penumpang aman, nyaman. Dan selama ini dilaksanakan dengan baik, penumpang ikut dan turut dan berubah karena biasanya ini kan sampah di mana-mana dan kebiasaan itu sama sekali bisa diubah. Sama sekali, alhamdulillah 4 tahun beroperasi MRT Jakarta bisa menjaga dan penumpang terima kasih sudah mengikuti aturan di MRT Jakarta. Dan kondisi kualitas kereta apinya setelah 4 tahun masih kinclong seperti awal Pak, ini biasanya kan begitu. Kalau baru kemudian lama-kelamaan maintenance dan lain sebagainya, ini bagaimana? Kita ada world class company untuk melakukan penataan di stasiun dan kereta. Jadi sampai sekarang bisa disaksikan MRT Jakarta tetap seperti pada saat semula, pada saat datang baru. Apapun yang ada termasuk railway maintenance kita lakukan 4 tahun sekali. Jadi itu adalah untuk kenyamanan, keamanan penumpang. Ya, dan sampai sekarang ini ada berapa jumlah kereta api yang beroperasi dan ini kalau tidak salah ini kan ada investor asing juga kan yang dari awal kita libatkan baik dari untuk pembangunannya maupun pengadaan. Bisa cerita sedikit mengenai jumlahnya dan teknologi yang digunakan serta dari mana kita dapatkan? Pada saat kita membangun MRT fase pertama Lebak Bulus Bundaran Hotel Indonesia 16 kilo, itu kita mencari pendanaan dari JICA Loan, Jepang ya. Pada saat itu pembiayaan ini kita mendapatkan kurang lebih sekitar 125 miliar yen, ekuivalen dengan 16 triliun. 16 kilo 16 triliun, average 1 kilo 1 triliun. Dengan 40 tahun loan dengan grace period tenornya 40 tahun kemudian grace period 10 tahun. Jadi sebetulnya Mbak Desi sampai dengan sekarang kita belum bayar hutang nih. Gitu ya. Dengan tingkat bunga waktu itu 0,05. Compare dengan commercial bank 3%. Tapi memang syaratnya adalah tight loan. 30% konten dari pembangunan MRT Jakarta harus datang dari Jepang.
konsekuensi dari tight loan. Ya, tapi kalau kita lihat ini kan Ya. masyarakat Indonesia apalagi yang sudah pernah ke Jepang tahu lah. Ya. Jepang itu nomor satu kalau kita Ya. bicara Quality. MRT maupun Ya. kualitas dari Ya. kereta apinya. Untuk menggunakan MRT Jakarta, ketinggalan dompet pun kita bisa naik, asal dia bawa HP. Ya, dengan QR, dengan macam-macam kita bisa lakukan. Bahkan kita nanti akan shifting ke server base. Ya, jadi kalau dia bawa HP saja sudah bisa untuk totally kita masuk di sini. Tapi ini jadi jumlah yang dibutuhkan selama ini dan jumlah yang digunakan untuk membangun ya sistem ini sudah berapa yang habis? Ini, apakah sesuai dengan loan yang kita dapatkan? Iya, betul, untuk pembangunan MRT itu kurang lebih sekarang sekitar 17 triliun ya. 17 triliun iya. hanya untuk yang fase satu, pertama ini. Fase pertama ya. Jadi 16 triliun untuk konstruksi. Hanya untuk 16 kilo. Kemudian kita ada training dan sebagainya. Sumber daya manpower itu kan lebih sekitar 17 triliun MRT Jakarta menghabiskan fase Nah, kalau pertama. dari pemerintah sendiri, dari APBN maupun dari provinsi, skemanya apakah ini PPP atau bagaimana? bukan. Jadi ini loan ODE loan Jepang. 51% harus ditanggung loan ini pengembaliannya selama 30 tahun karena 10 tahun grace period itu oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan belum dilakukan ini. Kemudian 49%-nya adalah penerusan hibah dari pemerintah pusat, APBN, dalam bentuk APBN. Ini pun sama 30 tahun posisinya. Kira-kira Jadi kombinasi antara loan-nya satu dari tapi yang nanggung dua pihak. yang nanggung dua pihak. Karena ini memang proyek nasional juga ya, bukan Proyek saja strategik nasional. ya, bukan saja proyek provinsi. Iya. Ya, begitu. Nah, ini kan fase pertama, apakah sudah sesuai dengan harapan dalam arti mengurangi kemacetan? Apakah iya? Kemudian Ya. mengembangkan Ya. kawasan-kawasan di mana stasiun ini berada, apakah memang sudah terjadi? Dan ketiga, apakah memang ini penggunaan akan semakin lama semakin meningkat? Begini, idealnya pada saat kita membangun infrastruktur MRT itu dibarengi dengan pengembangan pembangunan kawasan transitnya. Contoh lah ini di Blok M. Contoh di Blok M. Pada saat dulu 2013 membangun kawasan ini, pada tahun yang sama kawasan transit di sekitarnya dengan TOD ya itu harus dilakukan bersamaan. TOD ini Transit Oriented Oriented Development. Development. Jadi pengembangan Ya. yang memperhatikan lingkungan transit. TOD itu dia perpaduan atau integrasi antara mobilitas orang, bangunan, dan ruang publik. Jadi seamless nanti. Idealnya seperti itu, harusnya dibangun. Tapi ini kita concern pada saat itu because this is the first time ya. First time di Jakarta, jadi kita concern kepada infrastrukturnya. Ini akan beda dengan pembangunan MRT selanjutnya. Jadi kita bareng dengan kawasannya, kawasan transitnya gitu. Nah, itu fokus kita kepada ininya. Nah, pada 2013 Jakarta sesuai dengan survei dari TomTom itu masuk kota keempat terpadat tercrowded di dunia. Ya. Begitu jalan MRT 2018-2019 keluar dari ke-7, ke-11, ke-31 baru ke-46. Kita nomor 46 sekarang. 46 itu tahun lalu, pasca fase 2021-2022. Sekarang turun nih, Mbak Desi, ke 29. Kenapa? Karena rupanya begitu pasca pandemik kembali posisinya seperti itu. Jadi TomTom merilis 29 dan ini yang coba kita akan himbau kepada semua masyarakat untuk shifting dari kendaraan pribadi kepada transport publik. Apakah itu LRT, MRT, Transjakarta, supaya skor kita dari TomTom juga kembali kita. Jadi kita sempat jadi ke-40 ya. Ke-46. Sekian. Iya. Ya. Tapi lihat tadi, mungkin karena pandemi, orang Iya. juga nggak Iya, kemana-mana. ya, itu. Tapi saya lihat juga memang di Jakarta ini Iya. ada MRT, tapi kemacetan juga Ada. jalan Iya. dan lain sebagainya. Ini Iya.
menarik ini sebenarnya fenomena kota besar ini memang Eh, ada ininya lah, ada ekosistemnya yang terbentuk sendiri ya. Sebenarnya karena memang transport publik kita itu kan belum terkoneksi secara sempurna ya, antara LRT, Transjakarta, MRT, komuter lain dan sebagainya itu belum terkonek secara sempurna. Tapi ini sebetulnya jauh lebih baik dibandingkan dengan fase-fase atau dekade sebelumnya. Jadi mudah-mudahan kita nanti pengintegrasian antar transport itu berlangsung smooth ya, sehingga orang senang untuk menjalankan dengan transport publik dibandingkan dia menggunakan kendaraan pribadi. Oke, apakah sudah pernah ada survei Pak Tuhiat ya, Ya. selama ini penggunaan ya MRT ini siapa yang menggunakannya dan apakah memang rata-rata penggunanya itu orang yang biasanya menggunakan mobil pribadi dia shifting Ya. akhirnya menggunakan MRT karena jauh lebih convenient Ya. dan juga dari segi bukan saja profilnya tapi harganya dan lain sebagainya ini bagaimana? Apakah insentif ini cukup untuk membuat orang itu merasa bahwa MRT itu jauh lebih convenient, Pertama profil. lebih hemat? Ya. Profil kalau kita lihat pengguna MRT, saya bicara MRT ya. Ya. Pengguna MRT adalah mereka yang bekerja di tengah kota dari sekitar Rawan Jakarta ya, masuk ke sana itu profilnya. Sehingga kalau kita lihat profilnya ini agak beda. Kedua, biasa yang menggunakan itu di peak hours. Kita kelihatan di peak hours, oleh karena itu pada saat peak hour kita lakukan 5 menit sekali headway-nya. Pagi dan sore. Di luar itu kita lakukan 10 menit sekali. Jadi ada kereta setiap 5 menit. Ya, setiap 5 menit itu pasti. Dan pelayanan kita mainannya sudah detik. Pasti kita lakukan. Dan selalu on time selama ini on time On cukup time saja? 99,98%. Karena ini semua menggunakan teknologi digital kan ya ininya. Kita mendrive kereta dari control room. Ya. Nanti ada di Lebak Bulus. Dan ini selama ini tidak ada isu baik dari segi safety maupun teknologinya yang Alhamdulillah 4 tahun kita suka lalui. glitch kan biasanya kalau Tidak. Tidak 4 ada. tahun kita lalui kita hampir sempurna. iya. Dan ini kalau katanya waktu itu saya ingat pertama kali saya turun ke bawah melihat pembangunan katanya ini anti gempa, anti ini, anti itu dan lain sebagainya. Ini bagaimana sudah teruji ya dari aspek keamanan lingkungannya. Ya, sudah teruji. Dan tadi jumlah kereta secara total berapa? Total ada 96 gerbong, di setup menjadi 16 trainset. Karena satu trainset itu 6 gerbong. Dan ini apakah cukup memadai dengan jumlah, apalagi pada saat peak hour ini bisa lebih dari 50.000 Untuk penumpang? 16 kilo dengan headway 5 menit sekali, itu sudah lebih dari Sudah lebih dari cukup. Ya. Bahkan kita bisa naikkan menjadi 3 menit sekali. Ya, nah balik ke profil ini, karena kan tujuannya dengan adanya transportasi secara umum ini, secara massal ada mengurangi kemacetan dan juga istilahnya membiasakan orang menggunakan transportasi dan ingin menggunakan. Ini sudah seberapa persen tercapai Pak Tadi Tuhiat? kita ukurannya adalah TomTom ya, TomTom survei ya. MRT Jakarta sangat signifikan mempengaruhi tingkat kemacetan Jakarta ya. Kurang lebih mungkin sekitar 10-20% itu sudah lebih jika dibandingkan tidak ada MRT Jakarta. Jadi 10 sampai 20%. Ya. Tidak bisa Kenapa? 50% gitu. Target Tidak. kita akan ke sana pada saat MRT Jakarta shifting dari selatan ke utara, timur ke barat. Itu cukup karena Jakarta sendiri mentargetkan transport publik itu 60% di atas 2030. Kalau nanti sudah komplit ya, ini nanti kita Ya. bicara mengenai fase berikutnya. Tapi saat ini apa feedback dari pengguna MRT ini, baik dari segi ya harganya, kemudahan untuk membeli tiket dan lain sebagainya, menggunakannya. Ini kan pasti banyak feedbacknya dan apalagi dengan pengembangan tadi TOD itu transit oriented development ini apa dari mereka rata-rata? Rata-rata mereka memberikan feedback yang cukup surprise ya, cukup bagus ya, karena kita
untuk menggunakan MRT Jakarta, ketinggalan dompet pun kita bisa naik, asal dia bawa HP, ya, dengan QR, dengan macam-macam kita bisa lakukan. Bahkan kita nanti akan shifting ke server base, ya. Jadi kalau dia bawa HP saja sudah bisa untuk totally kita masuk ke transformasi digital di kita. Kita akan ubah itu menjadi digital transformation di public transport MRT Jakarta. Kalau dari harga sekarang berapa? Harga itu pada saat kita terapkan, dulu kita survei dengan willingness to pay, ya, terjauh Bundaran HI Lebak Bulus kurang lebih 16 kilo, itu 14.000 itu sudah jauh di bawah willingness to pay Jakarta. Jadi sudah sangat lebih murah dibandingkan dengan kota lain. Ya. Kalau kita ekuivalen, ya, itu jauh. Sudah oke. Dan jadi itu harganya akan tetap segitu ya kira-kira, nggak akan ada perubahan. Perubahan tidak. Itu sudah. Karena kan bayar itu kan terjauh. Oke. Karena nanti kita mungkin bisa diskusi, ini kan MRT Jakarta kan bukan perusahaan, mau tidak mau punya utang dan harus profit ya. Nanti kita lihat ini dari segi cost-nya dan bagaimana untuk mengembalikan utang itu. Jadi 2032 harusnya selatan utara, timur barat Medan Satria Tomang, kemudian wilayah selatannya Fatmawati Kampung Rambutan di 2032. Bicara mengenai fase kedua dan tahap-tahap berikutnya, bagaimana? Karena Jakarta ini kan cukup besar, apalagi kalau kita bicara mengenai Jabodetabek lah, ini kan harus mau tidak mau dilayani oleh MRT. Pengembangan berikutnya, fase-fase. Backbone plan MRT Jakarta kita akan membentang dari selatan ke utara, Mbak Desi, yang sudah kita lakukan sampai dengan Bundaran Hotel Indonesia. Kita sekarang ongoing proses construction lanjut ke arah utara, ke arah kota dulu. Ini yang kita namakan dengan fase 2A. 2A. Ini berapa kilo, Pak? 5,8 kilo. Oh, nggak terlalu panjang dong sebenarnya Tidak dibanding terlalu dengan panjang, Lebak Bulus HI. Ini kita bagi 3 segmen. Bundaran HI sampai dengan Harmoni sekarang 53%. 53% sudah. 53%. Kemudian tunnel boring mesinnya sudah mengarah kepada ke segmen mau ke arah Harmoni. Oke, jadi nanti berapa stop dari HI ke kota total? Berapa stasiun? 5 kilo? Ada 7 stasiun. Ada 7 stasiun. 7 stasiun, ya. Nanti dari Harmoni sampai dengan Mangga Besar ini sudah kurang lebih sekitar 10%, dan Mangga Besar sampai dengan kota itu sudah 28%. Oke, jadi target ini sudah dimulai dari tahun ini kan? Atau? Sudah mulai kita. Kapan akan selesai operasi? bisa dioperasikan sampai dengan kota Lebak Bulus kota kurang lebih di akhir 2028. 2028, jadi masih ada 5 tahun ya ke depan. Mudah-mudahan. Tergantung nanti kalau koceknya. Karena ini nanti kan berapa untuk yang khusus untuk HI ke kota, berapa triliun yang dibutuhkan? Sekitar 16 triliun. 16 triliun. Ingat loh, kita sekarang dolar sama rupiahnya itu sudah beda dengan pada tahun 2018 ketika itu dolarnya juga masih inilah beda. Sekarang sudah 15.000. Oke, itu fase berikutnya. Fase 2A itu. 2A itu fase yang 5 5 kiloan dengan 7 stasiun. Fase yang lain. Fase yang lain kita sekarang dalam proses untuk loan berikutnya. Namanya third slice loan ketiga. Dari kota menuju Ancol Barat. Oke, kota Ancol Barat. 6 kilo. Jadi nanti ada cabang berikutnya, 6 kilo ya? Iya, ini lanjut aja dari kota langsung ke Ancol. Oke. Ya, dilanjutkan. Di sana ada depo Ancol Barat. Kita plankan depo itu pembangunannya akan kita mulai tengah tahun ini. Tengah tahun Di ini. sana, ya. Jadi ini kita tambah sekitar 3 sampai 4 stasiun Oke. ke arah sana. Ini fully underground. Fully underground dan Oh, fully underground ya? Fully underground. Yang dari HI ke kota fully underground. semua di Bawah tanah semua. bawah tanah Ke semua. Ancol Barat, bawah tanah semua. Sampai dengan Ancol Barat baru perlahan naik karena deponya ada di atas. Gitu. Jadi ini adalah kita di Ancol Barat bekerja sama dengan PT Jaya Ancol di sana, dan kita ambil untuk depo di sana win-win solution. Oke, dan kira-kira untuk ke Ancol Barat ini tahun berapa akan selesai?
selesai dari Ya targetnya lah. Bundaran HI sampai dengan Ancol Barat kita operasi di 2032. 2032. Jadi 2032 kita akan MRT sudah inilah covering ya seluruh Jakarta. 28 kilo. 28 kilo. Nah, tapi setelah itu berikutnya apa lagi? Karena Jakarta cukup besar loh ini. Sekarang kita paralel, ya berdasarkan master plan kita akan bangun Cikarang Balaraja 3 provinsi, itu 84,1 kilo. Wow. Ya, 3 provinsi. MRT Jakarta. MRT Jakarta. Dari Cikarang ke Balaraja. Yang sekarang kita fokus untuk melakukan pembangunan adalah wilayah Jakarta dulu. Dari Medan Satria sampai dengan Tomang. 24 kilo. Ini plan-nya sudah bekerja sama dengan JICA juga. MOU ditandatangani di G20 event November tahun lalu di Bali bersama Menteri Perhubungan kedua negara ya dan bersama dengan Pak Gubernur. Proses sekarang sedang berlangsung basic engineering design yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Sebentar lagi selesai, kita groundbreaking financial close kita targetkan next year. Tahun depan tahun ya. 2024. Nah ini akan nanti membutuhkan berapa lama ini? 10 tahun lagi untuk membangun atau? Nah yang ini begitu groundbreaking tahun depan diharapkan selatan ke utara sampai Ancol 2032, timur barat yang dari Medan Satria sampai Tomang 2032. 2032. Jadi paralel. Jadi paralel ya ini. Paralel berikutnya Mbak Desi sebetulnya kita membangun di area selatan. Yang Fatmawati, stasiun Fatmawati itu kita bangun menuju Kampung Rambutan. Itu berapa kilo? 11. Fully underground, 10 station plus 1 depo yang ada di sana. Dan itu kita scheme financingnya menggunakan PPP. Jadi kita coba bekerja Private Public Partnership. Public Private Partnership atau kerjasama pemerintah badan usaha KPBU. Ya. Nah, kita berupaya untuk bekerjasama dengan pihak swasta membangun infrastruktur jaringan dan inisiatif saat ini yang sedang dijajaki adalah inisiatif berasal dari Korea. Ya, Korea Selatan sudah memasukkan proposal, sekarang lagi dievaluasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan target financial close sama tahun depan. Jadi 2032 harusnya selatan utara, timur barat Medan Satria, Tomang, kemudian wilayah selatannya Fatmawati, Kampung Rambutan di 2032. Jadi 2032 ya 10 tahun ya, 9 tahun lah dari sekarang Jakarta atau dan juga bagian dari ini udah masuk Jawa Barat itu. Jawa Barat. Kita akan memiliki yang betul-betul terintegrated ya. Tapi ini kembali ke financial ini. Yang fase 2A, yang dari HI ke kota ini sama dengan skemanya seperti yang fase 1. Iya, JICA juga masih ya. JICA. Jadi Dengan 10 tahun grace period dengan bunganya juga masih? Bunganya masih. Masih karena tight loan. Dan itu tidak ada masalah saat ini kalau financing. Berjalan dengan quality yang cukup bagus. Dan yang berikutnya sama juga. Jadi skemanya. Cuman yang beda itu yang Fatmawati ke Kampung Rambutan itu PPP itu. Itu lebih banyak investor asingnya atau lokalnya? Lokal juga dilibatkan Inisiatif kita datang dari Korea Selatan. Jadi nanti kita akan membentuk satu SPC namanya, Special Purpose Vehicle. Ya, di situ vehicle itu dibentuk oleh nanti di bidding oleh Pemprov DKI Jakarta. Kalau misalnya Korea berminat serius di situ, maka vehicle-nya adalah Korea Selatan. Nah, ini Pak Tuhiat ini untuk pengembangan berikutnya ini belajar dari 4 tahun ini. Kira-kira tantangan terbesar yang akan dihadapi itu seperti apa? Karena tadi kita bicara mengenai dari segi teknologinya, dari segi financingnya, tapi dari segi misalnya ini banyak yang di bawah tanah, ada juga yang di atas seperti ini overground. Perhatikan dari segi kesulitan dan juga biayanya itu kan berbeda ya. Dan kemudian yang mungkin paling penting ini apakah dari segi pembiayaan ini memang bisa ini memenuhi target-target yang perlu di achieve gitu. Ya, tantangan dari sisi infrastruktur itu ada pada
utilitas ya. Itu tadi saya sudah kemukakan utilitas yang luar biasa di bawah tanah itu. Jadi lamanya itu adalah bukan tunnel boring mesin beroperasi, tapi membenahi utilitasnya dulu. Itu lama. Setelah itu baru kalau tunnel boring mesinnya saya kira sehari 4 meter oke. Iya. Tapi ini tanah kita, ini kan Iya. ada kekhasan nggak? Karena ada bagian yang misalnya rawa atau ada bagian yang itu dari segi engineering itu seberapa sulit sih untuk membangun? Tanah sesuai dengan hasil kajian oleh kajian JICA ya selama ini itu sudah oke. Sudah oke, ya? Karena kita kan 25 di bawah, bukan di permukaan. Oke, jadi kita cukup dalam sekali ya? Iya, dalam, cukup dalam di bawah ya. Tantangan terbesar ada di situ. Tantangan kedua memang di financing ya, karena kita tidak boleh juga selalu mengandalkan pendanaan dari pemerintah. Kita harus punya creativity, namanya financing creativity ya, untuk mencari pendanaan luar, melibatkan pihak swasta supaya infrastruktur di tengah-tengah tidak membebani APBN atau APBD, kita bisa membangun infrastruktur itu. Selama ini berapa besar dari APBN persentasenya untuk Kalau pendanaan MRT baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi? Karena sekarang ini yang sudah masuk adalah fase 1. Fase 1 itu adalah 49% dari APBN. 49. Nanti ke depannya dikurangi atau masih sekian juga? Kedepannya sangat tergantung kepada kondisi APBN kita. Jadi bisa saja Yeah. berubah posisinya gitu ya. Tapi Pemprov DKI Jakarta menyumbang yang selama ini adalah majority. Oke, ini sebelum kita pindah ini karena udah mulai panas di sini, tapi kita tadi kan bicara mengenai transit oriented development. Jadi bukan hanya bicara mengenai kereta api stasiunnya, tapi ekosistem yang diciptakan. Nah, ini tantangan ke depan yang sudah diantisipasi karena konektivitas ini kan penting ya. Di sini bukan saja ada MRT-nya tapi kan orang datang ke sini ada naik, kita punya Transjakarta atau harus ada lahan parkir untuk meninggalkan parkir dan lain sebagainya. Untuk belajar dari 4 tahun ini apa yang akan disiapkan ke depan? PT MRT diberi amanah untuk membangun 5 kawasan TOD, Transit Oriented Development. TOD kawasan pertama adalah Lebak Bulus Fatmawati, kedua adalah Blok M Sisingamangaraja, ketiga adalah Istora Senayan, keempat adalah Duku Atas dan Bundaran Hotel Indonesia. Ya, 5 kawasan. Ini 5 kawasan nanti kita akan fokus pengembangannya, tapi pengembangan yang sekarang kita lakukan sudah ada 9 proyek dan sudah done di tahun 2022 ini. Seperti kalau Mbak Desi lihat di kawasan Lebak Bulus, itu sudah ke Point Square, kita bekerja sama dengan pihak Point Square, sudah terkonek dengan station, kemudian area parkir yang sekarang kita akan proses adalah park and ride di Pasar Jumat untuk menampung orang bisa parkir di situ, kemudian akses direct to stasiun Lebak Bulus. Iya. Kemudian di area Blok M kita bangun kurang lebih 9.700 meter square. Di sini membangun Taman Christina Marta Tiahahu. Di situ banyak sekali fiturnya. Iya. Nanti kita bisa ini nanti. perlu kita lihat. Ini menarik sekali Pak Tuyat. Ya. Karena pembangunan MRT ini bukan saja kita bicara mode transportasi mengurangi kemacetan, tapi mengubah gaya hidup kita khususnya di kota-kota besar. Nah, bagaimana dan kira-kira apa saja harapan yang kita bisa dapatkan dengan perubahan budaya ini dan bagaimana supaya kita juga lebih menyukai transportasi publik ketimbang transportasi individu. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kalau simpelnya TOD itu adalah pemaduan atau integrasi antara mobilitas orang dengan bangunan di sekitarnya dan ruang publik. Sehingga orang akan menjadi aman, nyaman untuk melakukan journey. The doors on the right side will open.
Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya masih ditemani oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta, Pak Tuhiat, dan kita saat ini berada di Taman Literasi. Nah, ini merupakan salah satu kawasan TOD atau Transit Oriented Development, kawasan berorientasi transit yang dikelola oleh MRT. Pak Tuhiat, mungkin ingatkan kembali TOD ini seperti khususnya ya, tujuannya itu apa, dan bentuk kerjasamanya itu bagaimana dan bagaimana pengelolaannya sampai saat ini. Ya, Mbak Desi, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat ya, yang support untuk pengelolaan kawasan TOD. Jadi pemerintah Pemprov DKI Jakarta mengamanahkan kepada MRT Jakarta untuk mengelola 5 kawasan transit oriented development. Dari mulai Lebak Bulus, Fatmawati, kemudian Blok M ASEAN, Istora Senayan, dan kawasan Duku Atas. Ya. Masing-masing radius di kawasan TOD itu sekitar 700 meter dari pusat stasiun, ya, situ yang kita kelola, dan kita sudah ada beberapa proyek yang sudah kita laksanakan dari amanah itu. Antara lain di Lebak Bulus kita kerjasama dengan Point Square, kemudian di sini Taman Marta Tiahau, dan di Duku Atas juga kita ada jembatan penyeberangan multiguna yang sudah kita lakukan, di samping beberapa proyek lainnya termasuk pedestrianisasi jalan Blora. Nah, tadi di awal saya sudah kemukakan bahwa idealnya pembangunan TOD itu berbarengan infrastrukturnya, infrastruktur kereta. Namun kita agak terlambat karena ini adalah pemerintah waktu itu fokus kepada pendanaan untuk infrastruktur. Infrastrukturnya. Pendanaan ini ada 2. Yang pertama memang berasal dari MRT Jakarta, ya, kita untuk membangun beberapa spot TOD pembenahan. Kemudian yang kedua, pendanaannya itu berasal dari insentif luas bangunan. Jadi kalau satu owners building itu ingin meningkatkan luas bangunan, di situ dia kena insentif yang harus diambil oleh pemerintah, dan dana yang pemerintah kolek ini itu digunakan untuk membangun infrastruktur. Iya, salah satu seperti Taman Literasi ya, ini. Kira-kira seperti itu. Apa itu TOD? Nah, ini yang penting sebetulnya bagi masyarakat. Kalau simpelnya TOD itu adalah pemaduan atau integrasi antara mobilitas orang dengan bangunan di sekitarnya dan ruang publik. Sehingga orang akan menjadi aman, nyaman untuk melakukan journey di posisi, terutama mereka yang akan melakukan perjalanan lewat transport publik. Itu TOD. Nah, salah satunya adalah TOD kawasan Blok M yang kita bangun, membenahi di kawasan Blok M adalah membangun Taman Marta Christina Tiahau. Iya, Taman Literasi. Tapi apa-apa saja yang kita bisa dapatkan di sini, dan sejauh ini bagaimana penggunaan dan sebenarnya tujuan dari TOD ini, ya? Sebetulnya pembangunan dari Taman Christina Marta Tiahau itu adalah membangun ruang publik. Ya. Cuma di sini ada beberapa feature yang digunakan untuk publik. Ada misalnya ruang kepustakaan, kemudian di ini kan juga dengan retail, kemudian ada juga cafe, kid station, kemudian ada ruang baca, ruang diskusi, taman, dan lain sebagainya yang kita bahkan beberapa hari yang lalu Mbak Desi itu digunakan untuk event music, konser, Afgan dan sebagainya. Besok hari operasi MRT hari Jumat itu tanggal 24 itu kita akan gunakan untuk event anak-anak dan sebagainya. Pak Gubernur berkenan hadir, insya Allah di hari Jumat itu adalah hari operasi keempat MRT Jakarta. Di sini diadakannya. Ya, tapi ini kalau saya lihat dengan adanya TOD ini kan bukan saja untuk menggait minat masyarakat menggunakan area atau membuat MRT itu lebih gaul, lebih menyenangkan, menjadi sesuatu yang bagian dari lifestyle mereka. Tapi di sini juga saya lihat itu cara-cara bagi MRT juga untuk kita kan tahu cost-nya kan tinggi, walaupun ada 10 tahun grace period. Nah,
seperti di sini stasiun Blok M BCA, gitu. Kemudian saya lihat itu keretanya lewat itu disponsori oleh dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit ya, karena di mana orang berkumpul itu kan pasti ada yang jualan, ada yang makan, minum, duduk, gaul dan lain sebagainya. Nah, di sini apakah sebagai perusahaan ini menjadi salah satu elemen yang penting making money atau membuat perusahaan MRT Jakarta ini juga harus profit sehingga utangnya bisa dibayar? Ada dua mandat MRT Jakarta. Ya, mandat yang pertama adalah pelayanan publik. Ya, ini adalah social cost. Ya, kita namakan seperti itu. Dan mandat yang kedua, karena bentuknya PT, kita harus bisa mempertahankan sustainability perusahaan. Yeah. Dari mana sustainnya perusahaan itu akan didapat dari upaya kita memperoleh stream revenue yang tidak berasal dari pemerintah. Penting ini. Penting. Jadi ada dua pendapatan di kita stream revenue itu. Satu, pendapatan yang berasal dari tiket sistem. Itu adalah ridership. Yang tadi, yang 14.000 itu dari... Ya, sekitar maksimal 15.000 itu. Itu berapa persen bisa tercover dari tiket itu? Nah, yang kedua Mbak Desi, itu dari non-farebox. Kalau tadi kita katakan farebox revenue, ini non-farebox revenue. Nah, perbandingan antara farebox dan non-farebox itu 3 kali dari farebox. 3 kali, Pak. 3 kali. Jadi justru itu menjadi revenue-nya utamanya. Ya. Apa-apa saja itu yang non-farebox ini yang bisa? Saat ini dari non-farebox stream revenue itu antara lain ada naming right. Sorry, sudah berapa yang laku sekarang yang memiliki naming right? Kalau saya hitung dari Lebak Bulus, Fatmawati, Dukuh Atas. Blok M, kemudian Istora, kemudian Setiabudi, kemudian Duku Atas. Sudah ada. Jadi lumayan ya. Sudah cukup kira-kira. Itu lumayan nih pemasukannya. Dengan kontrak sekitar long term ya. Dan 3 sampai 5 tahun ya. Dan kalau misalnya naming right untuk di kereta di gerbongnya loh. Nah, ini beda lagi. Ada tarifnya yang tadi sendiri. adalah naming right. Ada juga advertisement. Advertisement itu yang tadi di kereta. Itu cukup laku. Itu cukup favorit. Favorit ya. Ya. Advertisement itu bukan hanya di kereta tapi juga di all station. Di station kita ada 13 station gitu ya. Stream dari naming right, stream dari retail, kemudian ada stream dari digital. Apakah wifi, teknologi, kemudian app dan sebagainya. Kemudian ada juga dari bank, ATM, itu kan sewa di kita ya, beberapa ATM, vending machine dan sebagainya. Itu dan pendapatan berikutnya ada dari TOD. Yeah. TOD itu yang kita kelola sekarang. Jadi sewa space, kemudian ada juga wifi dan sebagainya, kita juga lakukan di kawasan-kawasan TOD. Satu lagi yang tidak terlupakan adalah business expansion. Ini di samping itu digital, di Direktorat Operasi yang sudah 4 tahun berjalan, Mbak Desi, kita melatih Ho Chi Minh Metro. Oh, oke. Ya, jadi mereka datang ke sini. Di Vietnam. Ya, Vietnam. Mereka datang ke sini karena dia lebih terakhir ya. Mereka datang ke sini untuk belajar di kita train. Bahkan ada keinginan mereka untuk meng-guide kita menjadi shadow operator for the first time di operasi. Wow, luar biasa. Ya, padahal kita banyak belajar dulu dari Jepang. Sekarang orang datang ke sini untuk belajar dari kita. Jadi berarti SDM-nya sudah mumpuni di sini. Sudah. Jadi tadi yang kita akan tight loan itu kita transfer knowledge dari Jepang gitu ya. Dan kita bisa jika kita diinginkan oleh pemerintah membantu atau membuat satu MRT di provinsi lain, kita ready, nggak perlu keluar. Sudah bisa copy paste di sini. Barusan saja selesai minggu yang lalu kita melatih Dhaka Metro, ya, Bangladesh. Sebentar lagi Yangon akan minta ke kita dan kita sedang. Dan ini menjadi salah satu revenue stream. Tadi yang bisnis. Jadi harus ada inovasi ya. Sekarang kalau orang mau ke station tidak ada petugas, itu kita bisa bicara dengan Dyna Mobile. Dyna itu digital intelligent system, ada robot. Ya, jadi kita bisa bicara, bisa interaktif dan sebagainya. Sekarang baru 3, tapi kita akan penuhi untuk semua station.
menarik ya mengenai revenue yang ternyata 3 kali lipat di luar tiket ya. Iya, betul. Wow, gitu. Betul. Berapa kira-kira nanti di penghasilan lah dari PT MRT, dan apakah ini posisinya sekarang masih belum bayar utang, ini sudah Iya. Jadi profit lah, saya atau? jelaskan dulu begini. Tadi kita ada 2 pendapatan, satu dari Fairbox dan non Fairbox. Yeah. Ya. Fairbox orang yang jalan terjauh dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran Hotel Indonesia itu adalah 14.000, Yeah. right? Kalau kita bangun dengan hutang tadi sebenarnya, ya, economic cost-nya untuk jalan dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran Hotel Indonesia itu sebetulnya 30.000 tarifnya. Baru kita balik dengan payback period Jadi kurang sekarang lebih masih harus sekitar- disubsidi dong dengan masih ada yang subsidi sisanya oleh pemerintah. ya. Oleh karena itu, kenapa kami melakukan non fairbox revenue tadi, itulah dalam rangka in long term pengurangan yang dilakukan oleh pemerintah tadi. Seperti yang terjadi di metro-metro di dunia yang lainnya. Hong Kong seperti sekarang mungkin tidak perlu lagi sekarang subsidi seperti ini. Ya, sudah bisa jalan sendiri. Sudah bisa Tapi jalan saya lihat di mana-mana yang namanya transportasi publik ini adalah ya tanggung jawab pemerintah, yang namanya juga fasilitas publik. Ini bayar dari pajak Betul. ya. Betul, seperti Kita itu. harus mencari dari sana ke sini ya. Jadi mungkin Ya, tapi kan MRT Jakarta tidak boleh cengeng karena dia PT. Ya. Untuk menghidupi going concern perusahaan, maka kita harus melakukan creativity. Seperti tadi. apalagi kreativitasnya, inovasi, apalagi nanti kita Inovasi- punya sampai Ya. ke kota dan sampai Ancol Barat dan seluruh ini. Kalau Jawa sampai Barat. dengan ke utara, itu kita akan barengi dengan pembangunan kawasan yang tidak telat ya, seperti yang sekarang terjadi di fase 1. Yang akan kita ubah stream bisnis kita ke depan adalah transformasi digital. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, orang akan berpindah dari conventional business menjadi digital business. Kita ada, Mbak Desi, jadi beberapa yang sudah kita siapkan bagaimana digital business akan kita lakukan. Oke. Contohnya seperti apa? Ini bukan saja hanya membeli tiket dengan digital dan lain sebagainya, tapi sudah jauh Iya, di luar ada itu. misalnya Attract dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat misalnya di beberapa kota sambil kita naik MRT itu melihat jendela ya. Itu kan sekarang kan hanya jendela. Oh ya, Tapi nanti itu jadi ada bisa semacam dilakukan. virtual. Iya. Nah itu juga bisa jadi revenue stream ya. Itu jauh lebih bagus. Itu contoh, salah satu contoh. Masih ada yang lain yang kita akan lakukan, tapi itu akan mendatangkan stream revenue yang luar biasa. Next, the future, gitu ya. Karena eranya udah beda nanti. Iya. Konvensional akan ditinggalkan nanti. Sehingga kita juga harus bisa mengubah stream bisnis kita, dan kita harus berubah dari comfort zone kita yang sekarang. Iya, apalagi kalau saya lihat juga penggunanya kan juga pasti young people ya, Iya. milenial, yang mereka pokoknya hidupnya inilah semua serba digital, serba connected. Yang penting adalah wifi, ada tempat duduk untuk gaul dan lain sebagainya. Mengubah budaya. Nah ini tadi beyond transportasi ini adalah budaya yang baru, ya. Yang mau tidak mau masyarakat Jakarta juga harus mengadopsi. Apa kira-kira nanti dan sejauh mana budaya baru ini sudah mulai diadopsi, dan kira-kira idealnya dalam penggunaan MRT ke depan itu seperti apa ini nanti masyarakat? Nah, budaya yang akan kita galakan adalah shifting from car oriented supaya dia masuk kepada public oriented. Ada 2 strategi yang kita tempuh. Apa itu? Strategi yang dinamakan dengan pull strategi. Pull strategi itu adalah kita bekerja sama di bidang transportasi dengan beberapa pabrik transport, Grab, Gojek, Bluebird, PPD, Tebengan, bla bla bla, semua untuk bisa masuk ke semua stasiun MRT. Ya, di situ ada insentif. Kemudian kita kerjasama dengan kulineri, ya, bisa pertunjukan itu tiket, itu sudah diskon, voucher dan sebagainya. Kita kerjasama dengan edu wisata, sekolah dan sebagainya. Itu namanya pull strategi dalam rangka upaya publik menarik untuk masuk ke transport publik. Ya. Ada yang namanya strategi push, push strategi. Ini datang Dorong. di luar, dari luar MRT. Apa? Kita berharap pemerintah mengeluarkan satu kebijakan. Apakah bentuk parkir, kemudian ERP yang sekarang lagi akan diterapkan dan sebagainya.
Itu apa? Itu adalah mereka upaya mendorong orang untuk masuk ke Ya, nah, Papua. nanti juga kawasan TOD-nya kan akan semakin bertambah kan di situ menjadi hub-hub untuk revenue stream ini. Nanti untuk fase pertama profilnya itu lebih banyak orang yang bekerja Betul. di khususnya kawasan Sudirman, mereka datang dari selatan. Nah, untuk yang berikut-berikutnya kan pasti profil dan penggunanya itu kan juga berbeda ya. Mungkin bisa ke depannya nanti dari pengguna ini dan kira-kira budaya yang akan lahir dari ini, kita masyarakat yang heterogen kan di sini seperti apa? Betul. Nanti akan datang dari wilayah timur ya, yang Bekasi, Tangerang, baratnya gitu ya, kemudian selatannya Depok. Itu mewarnai profil passenger. Ya. Jadi tidak hanya nanti adalah pekerja, tapi juga entertainer, pedagang dan sebagainya itu akan mewarnai. Namun tetap MRT Jakarta akan mempertahankan budaya MRT, ya. Apakah dia tertib, antri, aman, gitu ya, Bersih. menghargai, respect kepada orang lain, clean, ya. Semua area stasiun dan kereta itu tidak boleh ditawar. Kalau itu harus mutlak kita akan lakukan itu. Dan kalau memang pada awalnya kita mengubah budaya itu harus dipaksa, Mbak Desi. Jadi budaya disiplin, budaya bersih itu, dan ini semua sebenarnya kalau saya lihat ini adalah habit-habit baik yang memang perlu dimiliki oleh bagaimana kalau kita hidup bersama orang banyak dan menggunakan fasilitas umum. Oleh karena itu tagline kita MRT Jakarta hadir, ubah Jakarta. Oke, dan secara bisnis tentu saja, secara perusahaan harus profit ya. Harus profit. Ya, dan SDM-nya semua sekarang ada berapa jumlahnya? Kita ada sekarang? 700-an orang ya, karena di operasi itu tidak bisa kita tinggalkan sekarang. Walaupun kita sedikit demi sedikit kita akan coba ke arah digital. Sekarang kalau orang mau ke station tidak ada petugas, itu kita bisa bicara dengan Dyna Mobile. Dyna itu Ada robot digital ya, intelligent assistant. Ada robot, ya. Jadi kita bisa bicara, bisa interaktif. Ada dan berapa sebagainya. sekarang robotnya? Sekarang baru 3, jadi tapi kita akan penuhi untuk semua stasiun sekarang. Jadi stasiun terbesar kita kasih mobile robot di situ. Gitu Ini ya. jadi atraksi sendiri nih. Jadi lama-lama nanti profil kita rata-rata Mbak Desi di 32 tahun ya, masih milenial semua. Rata-rata 28 sampai 30%-nya adalah wanita. Jadi kita mana yang terbaik kita lakukan untuk Jakarta dan Indonesia. Baik, Pak Tuhiat, saya saja excited ini karena proyek MRT ini sebenarnya selama saya jadi ini reporter ya, hampir 30 tahun, lebih dari 30 tahun ini dari dulu sudah dibicarakan ya MRT khusus mass rapid itu. Tapi baru 4 tahun terakhir ini kita rasakan, kita sudah operasional, kita juga turut bangga, ini harus dipelihara. Ini karena ini milik kita semua dan tentu saja kita harapkan ini akan mengubah ya bagaimana kita berinteraksi, hidup berbudaya dan juga menciptakan lingkungan yang jauh lebih bersih, lebih aman dan lebih efisien karena menggunakan transportasi publik juga lebih ramah terhadap lingkungan dibanding dengan menggunakan transportasi publik ya. Sekali lagi terima kasih Pak Tuhiat ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Dan jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Bye-bye.